Halo kawan Kaliber, kita bertemu lagi dalam kupas dan analisa berita Kaliber bersama pengamat sosial politik kita Mas Indra Karismiaji. Saya sapa dulu Mas Indra. Halo. Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Kita sudah berada di ujung minggu nih, udah hari Jumat lagi ya. Ya, Kita tetap setia untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik seputar tanah air. Dan kayaknya hari ini kita balik lagi bahas Pilkada Jakarta, walaupun hubungannya ke seluruh pilkada nih. ya, karena provinsi yang unik kata Sahroni. Jakarta ini provinsi yang unik. Gitu ya. Meskipun ibu kota dipindah, tapi tetap aja Jakarta menjadi provinsi yang unik yang jadi fokus perhatian nasional. Ya, Tapi kali ini tentang koalisi pendukung Anies Baswedan itu nanti bukan ditentukan oleh siapa kita, tapi ditentukan oleh para dewa. Wah ya. ini para dewa yang dimaksud ini siapa? Saya bacain dulu Dewa, dari dewa mabuk apa dewa apa nih, Mas? dari bisnis.com. Sahroni sebut ada dewa yang bisa bikin Anies batal diusung Nasdem di Pilgub DKI. Partai Nasdem memastikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 belum final alias masih bisa berubah. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni menilai Jakarta merupakan provinsi yang unik sehingga para pimpinan politik yang tidak akan sembrono menentukan pilihan. Fleksibilitasnya dinamis politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue nggak bisa simpulkan, tetapi para dewa-dewa itulah yang akan berputusan katanya. Sayangnya Saroni tidak mau menjelaskan siapa sosok dewa-dewa yang dimaksud. Dia meyakini masyarakat tahu siapa dewa-dewa tersebut. Lebih lanjut, Nasdem juga masih membuka diri terhadap usulan atau rekomendasi untuk mengusung sosok lain selain Anies di Pilkada Jakarta 2024. Sahroni menjelaskan masih ada waktu sekitar sebulan hingga masa pendaftaran calon kepala daerah pada 27 hingga 29 Agustus 2024 terkait pembentukan koalisi untuk mengusung Anies menuju Jakarta 1, Sahroni memastikan Nasdem belum melakukan komunikasi formal dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB hingga PDI Perjuangan. Adapun keempat partai politik tersebut merupakan pihak yang tertarik usung Anies sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024. Mas. Ini saya kan pernah bekerja ya di lingkungan di perusahaannya Pak Surya Paloh, sekarang pimpinan Nasdem. Siapa yang dimaksud dewa itu kita langsung ngeh gitu. Oh siapa yang dimaksud dewa? Nah, tapi dalam konteks ini Bang Roni Sahroni ini nggak tahu siapa yang dimaksud dewa-dewa ini. Kalau dewa-dewa disebut berarti jamak lebih dari satu ini. Menurut Mas Indra gimana ini? Jadi ini sebetulnya satu hal yang kita sebagai rakyat Indonesia itu harus paham kalau memang kedaulatan rakyat itu dalam menentukan langkah bangsa ini ke depan itu sebuah tanda tanya besar. Karena besarnya biaya politik di Indonesia itu menyebabkan campur tangan atau cawe-cawe pemodal besar itu yang menjadi penggerak dari semua yang berjalan ini. Jadi kan kalau modalnya itu tinggi, kita udah pernah bahas berapa kali kan tentang bagaimana besarnya biaya politik itu terutama Mas amplop-amplopnya itu loh. Jadi amplop yang diberikan, kemudian bantuan-bantuan yang diberikan, ya termasuk juga APK ya, apa alat peraga kampanye, ada yang masang billboard, masang spanduk dan lain sebagainya. Kalau itu biayanya mahal, ya kan pasti butuh pemodal nih, ya kan? Nah,
Kan nggak ada orang yang modalin sesuatu, terus nggak berharap sesuatu kembali kan gitu. Justru malah biasanya orang yang berinvestasi itu ingin kembalinya return of investment-nya itu bisa berkali-kali lipat. Nah, disinilah kita bicara tentang kedaulatan rakyatnya itu dipertanyakan. Akhirnya ini yang banyak orang menyebut lebih mementingkan oligarki atau pemilik modal besar karena memang biaya politiknya tinggi sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Sahroni ini ya betul. Kalau sekarang sebuah partai ya kan ingin figur A gitu yang maju. Tapi untuk bisa mereka maju ini tergantung dari pemodalnya kan mau nggak. Nah kalau pemodalnya nggak mau suruh ganti akan ganti. Jadi kalau sekarang kemarin kita mengatakan Mas Anies ini sudah dapat tiket ya dan secara resmi memang sudah deklarasikan. Tapi nanti pada tanggal 27 Agustus kalau tiba-tiba ada perubahan eh, yang diinginkan, terutama keinginan para pemodal atau istilahnya dewa-dewa ini, ya bisa berubah, Mas. Nanti yang didaftarkan ke KPU bisa orang yang berbeda, pasangan yang berbeda, calon yang berbeda. Nah, disinilah sebetulnya kita di Kaliber ini ingin mendorong kawan Kaliber, rakyat Indonesia itu untuk mengembalikan kedaulatan itu adanya di tangan rakyat. Jadi harusnya kita itu sebagai pemilih jangan malah menantikan waktu pemilu ini sebagai tempat untuk ya saatnya kita terima amplop, saatnya kita terima bansos, saatnya kita mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi selama 5 tahun nanti kita disetir untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi harusnya kita berupaya membuat kita itu suara kita jangan dibeli. Jadi kita harus mendorong bahwa apa yang dipilih itu berdasarkan kepentingan kita, keinginan kita sebagai rakyat. Dan akhirnya nanti kita yang didahulukan. Kalau sekarang dengan model seperti ini, kita betul-betul nggak bisa memilih ya, walaupun eh, selalu kelompok-kelompok yang mengatakan demokrasi Indonesia masih hidup itu kan mengatakan kan tergantung pilihan rakyat. Kan ini semua dipilih, bukan ditunjuk. Ya, tapi kalau kita nggak punya pilihannya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Misalnya gini lah, ini kalau kita bicara pilihan ya, mau pilihan antara bakso, sate, atau apa? Misalnya gudeg gitu. Bakso, sate, atau gudeg, itu punya pilihan begitu. Tapi kita sebetulnya inginnya tuh gado-gado kan. Tapi yang punya dia dikasih pilihan tuh cuman tadi bakso, sate, sama gudeg. Kan berarti bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu yang terjadi sekarang. Itu memang dibungkus seolah-olah itu kita hidup dalam alam demokrasi, tapi faktanya sendiri indeks demokrasi kita semakin turun. Nah, itu yang apa? Mungkin banyak orang tidak menyadari, banyak orang yang menganggap ini hal yang biasa, tetapi sebetulnya ini bagian upaya kita di Kaliber untuk menyadarkan rakyat Indonesia kalau selama ini kita betul-betul disetir untuk kepentingan-kepentingan yang disebut dengan oligarki ini. Dan karena oligarki itu memang dananya besar sekali, tidak terbatas, dengan mudah mereka bisa membeli politisi, membeli pejabat-pejabat, untuk akhirnya membuat kebijakan, membuat keputusan yang menguntungkan mereka. Karena di awal mereka sudah keluar modal dulu kan. Harus ada timbal baliknya, harus ada tukar gulingnya, harus ada pengembalian investasi itu. Nah, ini yang disebut oleh Bang Roni itu sebagai dewa-dewa atau oligarki yang setiap saat ya mau-maunya mereka lah. Hari ini mau si A maju,
besok dia berubah lagi karena misalnya tidak komit gitu kan, bisa saja ditanya misalnya apakah calon ini akan melenggangkan bisnis-bisnis dari para oligarki ini. Kalau jawabannya nggak meyakinkan ya bisa berubah. Nah itu juga yang apa, saya belum lama itu juga diskusi panjang lebar dengan salah satu pengamat politik yang latar belakangnya akademisi ya kan gitu. Dia juga mengatakan, ini sih tergantung tergantung bohir kalau semua ini. Jadi kita tuh percuma sebetulnya untuk melakukan apapun karena kalau bohir itu maunya ini ya itu pasti yang jadi. Nah, bisa merubah itu ya kita harus merubah mindset bangsa ini untuk mengembalikan kedaulatan ada di tangan kita masing-masing. Nggak mudah, tapi makanya kita nggak bisa berpikirnya pragmatis. Kita harus berpikirnya adalah masa depan bangsa ini, masa depan kita, anak cucu kita, yang itu semua tergantung dari cara kita menjalankan proses demokrasi di negara ini. Gitu, Mas. Ya, Mas, kalau misalnya eh, yang dimaksud dewa-dewa itu adalah pemilik kapital, apakah calon yang akan diajukan itu membuat program sendiri atau programnya ya tergantung kepentingan para pemodal itu tadi? Ya pastinya kepentingan para pemodal dulu dong, harus harus mengakomodir kepentingan para pemodal. Itu yang jelas akan didahulukan ya. Karena tadi kan logikanya adalah mereka udah modalin nih, mereka udah modalin ini semua, masa nggak dapat apa-apa, masa mementingkan ini ya kan kebaliknya kan, masa mementingkan rakyat yang malah malah kita kasih kan gitu kan, ibaratnya gitu kan. Kemarin kita udah ngasih banyak nih buat buat rakyat yang milih kita nih, ngasih amplop lah, ngasih sembako lah, ngasih apalah gitu, kaos lah, segala macam alat peraga kampanye kan. Jadi karena kita yang modalin, ya udah harus kita duluan dong, kan logikanya gitu aja. Dan ini yang terjadi selama ini, tapi mungkin masyarakat banyak nggak sadar ya kan, semakin biayanya besar, jadi kalau amplopnya itu semakin tinggi Mas, berarti kan memang eh, apa yang harus kita kembalikan ke para pemodal ini juga semakin besar. Artinya program-program malah yang betul-betul bermanfaat untuk rakyat, yang manfaatnya itu besar untuk rakyat, justru semakin kecil kan. Karena anggaran, kita bicara APBD misalnya atau APBN, ya pasti akan mementingkan mengembalikan investasi mereka dulu. Itu sebuah logika yang sederhana saja. Nah, mungkin masyarakat banyak nggak menyadari, asal terima aja malah seneng kan gitu. Ini enak nih kalau pilkada nih kita bisa dapat amplop nih. Kalau pilpres atau pileg kita bisa dapat amplop nih, kita bisa dapat sembako nih, lumayan kan gitu. Bisa bisa menghemat ini. Tapi justru dengan kita menerima itu, akhirnya hak kita sebagai rakyat itu malah hilang dengan dihargai angka yang sangat murah sebetulnya. Tapi kalau kita sepakat, kita menolak politik uang, misalnya, kita menolak politik sembako, itu yang membuat biaya politik kita rendah kan? Biaya politik kita sangat rendah, dan itu bisa dimodali oleh misalnya calon kepala daerah sendiri, oleh partai politik sendiri misalnya, dan itu juga sudah banyak pihak yang menginginkan lebih keterbukaan bagaimana anggaran partai politik atau dana untuk partai politik itu bisa transparan, sehingga kan kelihatan sebetulnya siapa yang modalin. Nah, di situ akhirnya karena tidak ada pemodal, semuanya dari rakyat, ya kepentingannya akan untuk rakyat. Nah, ini tantangan kita, Mas, tantangan kita bersama. Tapi ya mudah-mudahan diskusi kita hari ini ya bagian untuk supaya ada sebagian masyarakat, kawan kaliber yang nyadar, benar juga ya, ternyata selama ini suara kita itu dibeli sebetulnya. Dibeli oleh para pemodal tadi, yang akhirnya semua program-program itu lebih menguntungkan mereka daripada untuk rakyat. Ya.
Gitu. Jadi kawan Kaliber, nanti tiba saatnya para calon gubernur ini akan membeberkan visi dan misi dalam debat calon gubernur gitu ya, dalam debat pilkada di TV-TV itu, kita harus melihat dengan kacamata kritis. Apakah calon gubernur ini benar-benar membawa eh, kepentingan publik, jadi ini cuma lip service atau memang public service gitu ya yang dipentingkan. Jadi kita mesti jeli melihat visi dan misi dan program-program mereka. Apakah itu benar-benar langsung kepada kepentingan rakyat ataukah ada kepentingan di balik itu selain rakyat. Jadi kita senantiasa mengajak kawan Kaliber untuk berpikir kritis supaya pemerintah atau penguasa pemerintahan ini mendapat partner berpikir dalam menjalankan misi dan visinya gitu. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Kami undang komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.